29 Sya'ban itu disunnahkan untuk menengok anak bulan. Bahasa Arabnya hilal. Kalau bulannya penuh namanya badar. Makanya menyambut Nabi itu tala'al badru alaina, badar. Kalau bulannya bulat, badar. Kalau bulannya masih sabit namanya hilal. Jadi tanggal 29 besok disunnahkan menengok hilal. Makanya kalau ada suami ibu yang namanya hilal, jangan kasih keluar besok, karena dia sedang dicari-cari. Kalau sore besok hari Selasa nampak hilal, besok Selasa sore nampak hilal, berarti awak puasa hari Rabu. Kalau besok sore tak nampak hilal, berarti Rabu 30 Sya'ban. Maka satu Ramadannya adalah hari Kamis. Jelas? Kenapa Muhammadiyah puasa hari Rabu? Kenapa Muhammadiyah sudah mengumumkan puasa hari Rabu? Karena menurut ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi, tiga namanya. Ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu falak, ilmu langit, ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Muhammadiyah pakai itu, pakai ilmu hisab, bahwa besok itu sudah 1,89 derajat hilal. Hilal itu besok di Nusantara ini dihitung sudah 1,89 derajat. Jadi menurut Muhammadiyah, walaupun 1 derajat, walaupun 0,5 derajat, itu sudah dianggap sebagai hilal. Lalu kenapa MUI, NU, Al-Wasliyah, Perti tidak ikut itu? Karena mereka ikut kesepakatan Mabim Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia sepakat baru dianggap hilal kalau 3 derajat. Jelas? Kenapa saya jelaskan ini? Supaya kita jangan berkelahi sesama orang yang puasa. Jadi kalau ada orang Kampar yang puasa hari Rabu, berarti dia ikut 1 derajat pun itu sudah dianggap hilal. Kalau ada orang di Riau yang puasa hari Kamis, berarti dia mensyaratkan baru dianggap hilal kalau 3 derajat. Jelas? Bisa dipahami? Bisa untuk tidak saling ejek mengejek, olok mengolok, menjaga persatuan? Bisa. Karena kalau berkelahi antara orang yang berpuasa ini, yang susah nanti Babin Kamtipmas. Maka saya jelaskan begini. Susah saya memahaminya Pak Ustadz. Insya Allah yang saya sampaikan ini bisa didengar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hadir juga bersama kita malam ini Bapak Dandim. Saking kan groginya, lupa menyebut Pak Dandim. Hadir juga bersama kita tadi Kori kita. Itu Kori yang mengaji tadi itu. Kalau tuan makan nasi sedap dengan sambal terasi. Yang mengaji tadi memang polisi, bukan pemain naturalisasi. Itu memang asli polisi itu. Sudah. Habis selesai menengok anak bulan. Siapa yang menganggap besok itu hilal berarti 1,89 derajat. Siapa yang mensyaratkan mesti hilal itu 3 derajat, berarti besok tidak dianggapnya hilal, maka dia puasanya hari Kamis. Jelas? Bagi yang besok menganggap itu sudah nampak hilal, maka besok malam dia mulai sholat maghrib dulu.
sholat maghrib. Habis sholat maghrib, sholat isya. Habis sholat isya, sholat tarawih. Duduk istirahat, dek togaknya lama karena berdirinya lama, maka duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Apa bahasa Arabnya? Tarwihah. Habis togak duduk lagi istirahat, tarwihah. Habis berdiri duduk lagi istirahat, namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Maka bahasa Arabnya kalau duduk istirahat tarwihah, 2 kali tarwihah, 3 kali tarwihah, kalau banyak kali namanya tarawih. Tarawih artinya sholat pakai duduk istirahat. Itu maka disebut dengan tarawih. Mana tahu nanti anak bapak ibu bertanya, sholat apa tadi mak? Sholat tarawih. Apa artinya? Ustaz tanya-tanya, dari dulu memang udah begitu. Tarawih itu artinya duduk istirahat. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, tegaknya lama, maka duduk istirahat. Waktu duduk istirahat itu ada sahabat Nabi itu yang tawaf. Duduk istirahat ada yang baca Quran, ada yang tawaf. Tawaf itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan, nanti kita berangkat umroh ke Baitullah. Ongkos tanggung masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil orang yang duduk istirahat itu selalunya di masjid sampai awak membaca tasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nanti kalau ada yang bertanya, kami pakai tasbih enggak? Pakai. Apa dalilnya? Karena waktu duduk istirahat, sebagian sahabat Nabi itu tawaf sunat, dan dalam tawaf sunat itu bacaannya adalah tasbih. Jadi kalau mau baca tasbih, baca. Kalau tak mau baca tasbih, jangan dipaksakan. Karena sebagian masjid ini memaksakan, sebetulnya dia tak ingat pun dia bacaannya. Maka ujungnya tak jelas. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Kalau memang serius mau baca, tolong besok pagi pengurus masjid print. Setelah print, laminating supaya tahan untuk sebulan baca. Pak Polres kalau mau nanti minta ke Ustadz Al-Nob, Yayasan Tabung Wakaf Umat, abagikan ke seluruh masjid-masjid Polres supaya bacaannya seragam. Tapi kalau tidak mau, ya duduk aja. Tapi menurut saya bagus sambil duduk istirahat. Lalu kemudian setelah itu sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sengaja dibuat begitu supaya solawatnya 3 kali. Kenapa 3? Karena Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Sholat witir 3, buka puasa makan kurma 3, berwudu 3, dan ketika bersolawat pun 3. Kalau memang mau bersolawat, selawat. Kalau tak mau selawat, jangan. Duduk aja. Karena banyak orang tak mau selawat ikut-ikutan. Bunyinya pun Allahumma alaih. Bayangkan kita mau berselawat ke Nabi. Makanya suaranya yang bagus, qorinya yang bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam belum buka puasa. Jadi ke besok diperbaguslah sound systemnya. Tolong nanti tanya ke Pak Bobi Putra Sebayang apa merek sound system malam ini. Karena banyak juga masjid-masjid ini. Pesan dari Pak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, tolong Ustaz Samad sampaikan
supaya pengurus masjid membetulkan sound systemnya, karena 80% peran sound system. Imam pakai sound system, Bilal pakai sound system, azan pakai sound system, khutbah, baca Quran. Ini yang bagi yang belum masih sempat besok. Kami Ustadz Ramadan ini pakai sound horek, bagus. Sound horek itu produksi anak bangsa. Daripada dipakai untuk dangdut, tanggal jantung atu-atu. Bagus sound horek itu dipakai untuk ke masjid, bergetar dia. Habis bot-bot masjid itu tanggal. Habis itu tentang masalah berapa rakaat tarawih. Umar bin Khattab membuat tarawih 20 rakaat tambah witir 3. Ambo ikut itu karena itu ijma semua sahabat. 20 rakaat tambah witir 3, maka 23 rakaat. Kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang rakaatnya ketek, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek rakaatnya banyak. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz jumlah rakaat tarawih 36 rakaat karena ayatnya pendek. Tambah witir 3 jadi 39 rakaat. Malam 27 Ramadan di Maroko tarawihnya dari Isya sampai subuh. Tapi imamnya ganti-gantian. Jadi rakaat tarawih ini tak terbatas. Kuncinya kata Syekh Atiyah Soqar, nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang rakaatnya sedikit, kalau ayatnya pendek rakaat silap pula. Kalau ayatnya panjang rakaatnya sedikit, kalau ayatnya pendek rakaatnya banyak. Itu kuncinya. Nah, orang Indonesia ini cerdas dikombinasikannya. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Jadi penghafal-penghafal Quran kita buat rakaatnya sedikit, ayat panjang, atau ayat sedikit tapi rakaatnya banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Sah itu Pak Ustaz? Sah. Mungkin dia mau mengambil rakaat banyak. Sebab kalau ayatnya panjang, togaknya berdirinya lama. Tapi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Nah, jadi sebetulnya mau mengambil tegak lama atau rukuk sujud banyak. Nah, silakan pilih antara dua. Lalu kemudian ketika beralih dari tarawih ke witir, ini jamaah ini banyak tak ingat. Akhirnya bertanya ke kawan sebelah, witir apa tarawih? Entah. Witir apa tarawih? Sembahyang aja lah. Mana bisa begitu? Nggak bisa kita sembahyang aja, niatnya tak jelas. Maka datanglah Bilal. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Dengan itu tahulah makmum di belakang bahwa sholat sudah berganti dari tarawih ke witir. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Bilal, tak usah kasih tahu. Ya, macam mana makmum tahu? Apalagi biasanya ibu-ibu dari belakang nanya, "Kau witir apa tarawih?" Tahu gak saya memang? Witir 3. Witir 3. Rupanya Pak Babin Kantipmas. Siap kata jamaah belakang. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus? Imam Toga ngasih tahu witir 3 atau pakai Bilal? Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus pakai witir 3 pakai komandan tadi atau pakai Bilal? Pakai Bilal, ada seninya. Nah, jadi ini bukan menambah-nambah. Yang menambah-nambah itu kalau zuhur dibuat 5 rakaat, itu baru menambah. Ini kan di luar sholat. Ini sekedar teknis.
Sama macam mengatur 2 menit lagi iqamat. Ya gitu juga ini. Ini aba-aba, ini rambu-rambu. Dah, habis itu witir. Witir ini bisa 3 rakaat 1 salam. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Bisa juga 2 rakaat 1 salam. Habis itu tambah 1 rakaat 1 salam. Terserah. Kalau 3 rakaat jangan pakai tasyahud awal supaya jangan sama dengan maghrib. Jadi kalau ada masjid yang membuat 3 rakaat 1 salam, bagus. 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam, bagus. Menurut mazhab Syafi'i mana yang paling bagus? 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Itu yang paling bagus. Kenapa? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 4 kali. Itu kenapa 2 rakaat 1 salam lebih bagus daripada 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau saya makmum, saya ikut aja. 21 pun bagus, 3 pun bagus. Selesai witir, biasanya zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa zikir itu mesti kuat? Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir itu kuat untuk menghalau hantu setan. Mana dalilnya? Dalilnya waktu azan berkumandang, maka setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar. Lari setan. Anjing pun mengganggu. Katanya. Makanya cari muazin itu yang suaranya nyaring. Ini sekarang banyak muazin bayi. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu azan untuk bayi baru lahir. Terbalik. Kalau azan macam itu, setan pun ragu. Siapa yang setan nih? Kata setan, serius enggak nih? Kata. Kalau serius aku cabut, kata. Kalau masih geladi aku di sini, kata. Udah. Habis itu baca doa. Membaca doa, imam doa yang paling afdal, paling bagus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dari mana doa itu? Doa itu hadis riwayat Aisyah. Aisyah istri Nabi. Kata Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus? Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai membaca doa, lalu Bilal mengatakan, Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah untuk puasa besok, semoga dapat rahmat Allah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa Bilal mengingatkan? Khawatir dia lupa besok berniat atau ketiduran sampai azan subuh. Itu tujuannya. Nah, jadi bagus dikomandokan begitu supaya jangan sampai tidak berniat besok. Ini tentang urutan-urut. Saya urutkan ini amalan-amalan ini dari mulai menengok bulan sampai sholat tarawih, sampai sholat witir, sampai zikir, sampai doa, sampailah kemudian tadarus. Habis itu jangan balik ke masjid. Jangan balik dari masjid ke rumah, jangan balik dulu, tadarus dulu. Usahakan 1 malam 1 juz insyaallah. Amin. Buat lingkaran 10. Yang banyak-banyak 10. 1 orang 1 lembar, 1 orang 1 lembar, 1 orang 1 lembar. Kalau 1 orang belajar tadrus. Tapi kalau 1 orang belajar, yang satu mengkritiki, yang satu mengkritisi, namanya tadarus. Kalau 1 orang tadrus. Tapi kalau saya baca diluruskan orang lain, saling meluruskan, namanya tadarus.
Makanya tadarus itu siapkan mental untuk dikritik orang. Alif lam mim. Salah tuh Buya. Mesti panjang. Alif lam mim. Zalikal. Bukan zalikal Buya. Za. Ada za, ada za, ada zo, ada ja. Zalikal. Ego bangkit waktu dikritik. Berani kamu menegur saya? Tak tahu kamu saya ini lama di Arab? Buya, kalau lama di Arab, untol lama lagi. Jadi sebelum tadarus itu mental kita disiapkan dulu bahwa kita ini mau belajar. Karena selama ini kita tak pernah tahu salah kita. Kenapa bacaan Quran kita tak salah? Karena tak pernah didengar orang. Ujung-ujungnya aja turja'un fayakun, ya tak pernah salah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Baca Qurannya salah. Saya tak pernah salah Pak Ustaz. Iyalah, karena tak pernah baca Quran. Makanya usahakan tadarus. Tadarus nih jangan tunjukkan ego saya senior, tak bisa. Saya paling tua, saya ustadz, tak bisa. Pokoknya kalau salah, ya salah. Jalikal, salah tuh Pak, bukan jalikal. Zalikal, zalikal kitabu la rai, bukan rai Pak. Ra tafkhim tebal. La raiba fi, la raiba pi, bukan pi Pak, fi. Tutup Quran balik, merajuk. Tak bisa. Hudal lil muttaqin, bukan muttaqin Pak, pakai qaf dalam. Lil muttaqin. Mengamuk, cabut pistol. Tak tahu kamu saya ini polisi. Tak bisa. Hilangkan keegoan kita. Kita ini mau meluruskan diri kita, tapi kawan pun jangan mengintai salah orang aja. Diintainya pas giliran dia sakit pula perut saya di sini balik. Nah, itu namanya tadarus. Jadi buat grup, 1 malam 1 juz, insya Allah 1 bulan dapat 29. Kalau puasanya hari Kamis. Tapi kalau puasa hari Rabu, insya Allah 30. Nanti khataman bersama. Mudah-mudahan tak dapat sendiri 1 khatam, insya Allah dapat 1 grup 1 khatam, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, habis 30 menit. Tak mungkin jam saya ini salah. Ini bukan jam main-main nih. Kasih mereka. Dikasih orang. Tadi saya mulai jam 9 lewat 10, sekarang udah jam 9.40. Berarti saya sudah 30 menit menghadap ke sini. Sekarang 30 menit pula ke sana. Izinkan aku pergi. Dah sampai mana tadi ceritanya? Habis tadarus. Habis tadarus, tutup Quran, baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Tutup Quran, balik ke rumah, tidur. Jangan nonton TV lagi. Karena kalau nonton TV, nengok handphone, mata kena radiasi, payah tidur. Jangan minum kopi, nanti payah tidur. Tadi saya tanya Pak Dandim. Pak Dandim minum kopi, saya pun payah tidur Pak Ustaz. Sama macam saya bilang. Saya kalau udah minum kopi, payah tidur. Kalau payah tidur, payah bangun sahur besok. Maka pulang tuh langsung tidur. Saya payah tidur Pak Ustaz kalau cepat, karena biasa tidur lama. Makan antimo.
Balik itu langsung makan, tidur. Tapi sebelah, jangan sebiji. Apalagi kalau sepapan, bangunnya Idul Fitri. Kan sedikit, asal dia makan, nguap. Tutup Quran, balik ke rumah, katakan sama suami, kami siap melayani Anda. Ustaz kok tiba-tiba cakap begitu? Ada tulisannya di situ. Dah, balik ke rumah, tutup pintu, tutup jendela, mati lampu, tidur. Tidur jam 10. Habis tarawih, habis witir, habis tadarus jam 10 selesai. Oh, lama Pak Ustaz. Ada orang cerita sama saya. Saya paling suka sholat tarawih di Masjid Polda lah Pak Ustaz, Jalan Ronggowarsito. Kenapa Pak? Tarawih, witir 15 menit putus katanya. Saya bilang kok bisa cepat? Karena di sana pakai poreder Pak Ustaz katanya. Oh patutlah cepat saya bilang. Banyak orang suka kata dia. Nah, selama masih ada tumak ninah sah. Yang tak sah itu kalau tak ada tumak ninah tup. Selama masih ada tumak ninah sah. Mana contoh tumak ninah itu Pak Ustaz? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Masih ada tumak ninah. Kalau sholat pakai tumak ninah, tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 1 rakaat itu 1 menit. Berarti 2 rakaat 2 menit setengah tasahud. Sebetulnya makmum itu tinggal ikut imam, maka pilih imam yang bagus. Kalau imam pelan, makmum pelan. Kalau imam cepat, makmum cepat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jamaah itu tinggal ikut imamnya. Makanya masjid-masjid itu buat fit and proper test imam. Yang terlalu cepat. Baca Fatihah itu sunnahnya 7 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 napas. Tapi kalau ada yang sanggup 1 napas sah. Tapi yakinkan bisa ditarik lagi napas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiba-tiba tak berbunyi lagi, rupanya tak bisa tarik lagi. Putus sakratul maut. Dah, jadi tolong masjid pilih imam memang betul-betul disiplin lah ibu-ibu. Saking kan takutnya kena razia, ceramah pun ibu tu pakai helm. Kurang hebat apalagi masyarakat Kampar. Hebatnya masyarakat Kampar nih, disiplin. Bukan cuma naik motor kayak mendengar ceramah kayak. Hai Besti. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan. Oke, tidur tadi kan? Tidur. Habis tidur bangun. Siapa yang membangunkan sahur? Suami. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati suami aiqaza zau ahlahu,
membangunkan istri. Hai suami-suami, hai laki-laki, kalianlah kepala rumah tangga yang membangunkan istri, mengambil air dipercikkannya ke wajah istrinya. Wake up my honey, wake up my darling, jago lolok bidadariku. Kenyataannya binilah yang menjagokan suami. Assalatu wassalamu alaik, jago cu. Padahal membangunkan istri ini adalah kewajiban suami laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya tak mau mendikte, mempermalukan bapak di rumah. Saya tak mau tanya. Tak mau. Biarlah, mudah-mudahan mereka berubah insyaallah. Suami saya ini Pak Ustadz nakal, kasar, jahat, KDRT. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz sekarang, alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa Bu? Meninggal. Suami meninggal bukan sedih, golak pula. Astagfirullah. Nah, ibu, suami yang payah dibangunkan, udahlah ibu bangun, ibu memasak, menjaga anak, mencuci, memasakkan sahur, membangunkan dia pula lagi. Payah bangunnya Pak Ustadz. Mungkin jurus ini belum ibu coba. Bisikkan dengan lemah lembut ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Sudah pernah dicoba? Belum kan? Coba nanti malam. Siap? Siap pula kan? Dijamin 100%. Jago melumpeknya langsung. Habis itu bangun, dianjurkan mentakhir, menunda sahur udah agak dekat. Maka jangan bangun langsung sahur. Ketika bangun, sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu dulu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa dalilnya sholat wudhu? Nabi manggil Bilal, Bilal, sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dongau suara sendal engkau berbunyi di surga Bilal. Uangnya masih di dunia kok, tapi sendalnya lah berbunyi di surga, kresek-kresek. Makanya kalau balik nanti ada sendal ibu yang hilang, berarti lah masuk surga duluan. Enggak akan mungkin hilang, kok kantor polisi kok. Mana mungkin hilang. Nah, habis sembahyang sholat sunat wudu, sembahyang sholat sunat apa pula tauco? Mentang-mentang nak masak sahur, taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sembahyang sunat taubat, sembahyang tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'at. Habis sembahyang tahajud, sembahyang witir. Tapi tadi malam udah witir di masjid. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kalau sudah witir habis tarawih, nanti bangun malam masih boleh lagi sembahyang sunat. Bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat anak nak masuk polisi, hajat laki ndak taubat, hajat usaha bisnis segala macam, hajat gaji 13 cair, hajat segala hajat. Jangan witir lagi, karena tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Witir artinya ganjil, 3. Kemudian habis sembahyang tahajud witir lagi, 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 berarti tidak witir. Witir kan ganjil. Makanya witirnya habis tarawih itu langsung witir. Yang paling afdal yang mana? Afdal habis tarawih jangan balik, tutup dengan witir. Nanti malam tinggal sholat sunat saja, tidak usah witir lagi. Boleh? Dah, habis itu barulah ibu masak. Udah masak segala macam. Kok cepat kali kata suaminya. Kok gulai tunjuk katanya. Apa gulai tunjuk? Ditunjuk touch screen. Kok sebungkui, kok 2 bungkui, kok 3 bungkui. Jadi tinggal panaskan aja. Panas.
Mari, ini untuk kehangatan keluarga kita. Rupanya dihangit kan. Jadi bilangnya kehangatan. Dihangatkan 3 kali. Dah, habis itu dia mau berniat lagi, bagus. Nawaitu sauma qadin. Tadi sudah berniat lagi boleh. Tak pun berniat, niatnya sudah. Niat yang tadi habis tarawih itu sudah. Lalu kemudian menunggu azan subuh, paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun, banyak-banyak beristighfar. Ampun tak suka solawat menyanyi-nyanyi, zikir-zikir menyanyi kau ya. Tak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya enggak khusyuk kalau kuat Pak Ustaz. Saya khusyuknya dalam hati. Ada orang nih lain-lain. Ada suka pakai nyanyi-nyanyi, ada suka pakai suara, ada dalam hati. Asal jangan, ini asal jangan. Asal jangan karena mau mengejar 100, 200, 1000, bunyinya ndak lejo lah. Hapu itu. Jelas bunyinya. Bayangkan ada orang minta maaf. Maaf. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menunggu azan subuh. Begitu terdengar suara azan, biasanya terbunyi suara sirine. Habis baterai. Sirine itu adalah menunjukkan waktu imsak. Waktu imsak bukan lampu merah. Artinya kalau ibu letih, lelah, lesu, ponek, capek, habis panen sawit, tiba-tiba tertidur, bangunnya waktu berbunyi itu masih boleh makan sahur. Kalau terbangunnya pas berbunyi sirine, terbangun, langsung ke dapur, ambil asam podeh bawang, ambil ikan, ambil sambal belacan, blender. Coba tak sampai mengunyah lagi. Ambil pipet. Tak sampai mengunyah. Apalagi kalau pakai kunyah 30 kali kunyah. Azan maghrib. Apa dalilnya imsak ini? Apa dalilnya imsak? Imsak ini dalilnya adalah Anas bin Malik. Siapa nama sahabat Nabi? Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya, wahai sahabat Nabi Anas bin Malik, ya, jarak antara Nabi bonti makan dengan azan berapa lama? 50 ayat. Berapa lama? 50 ayat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau kini dihitung 10 menit. 10 menit itulah yang disebut dengan waktu imsak. Ustadz, waktu di Mesir ada pakai sirine imsak? Tidak ada. Waktu di Maroko ada sirine imsak? Tidak ada. Jadi Ustadz lebih suka ada imsak atau tak ada imsak? Saya lebih suka ada imsak. Kenapa? Karena kami di Maroko 2 kali yang berpuasa tidak pakai imsak. Kami makan aja, makan. Sedang makan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut awak sedang bisi. Awak tolan, batal. Siapa yang menolan waktu sedang azan, batal puasa. Dikeluarkan. Masih ada bau-bau asam-asam sedikit, maka bagus imsak. Begitu sirine, gosok gigi bersih, fresh. Apalagi pakai mentol, rasa masuk kutub selatan ke mulut. Bersih. Kita pun tenang, tak ada was-was, tak ada nasi tersangkut, tak ada kepala bawang tersangkut. Itu gunanya. Iko ndak, kepala laki, kepala bawang, iko kepala tapak. Kok kepala toman? Sangkut. Maka bagus ini yang namanya imsak ini. Saya lebih setuju imsak karena saya pernah mengalami di negara yang tidak pakai imsak, lupa jam. Imsak bagus. Dia adalah hati-hati. Oke. Habis itu jangan sampai tinggal sembahyang subuh di masjid. Sembahyang subuh di masjid, biasanya habis subuh ada kultum pengajian. Habis pengajian jangan balik ke rumah, duduk sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari lewatkan 20 menit,
Jadi kalau kini terbit matahari jam 6, lewatkan 12 menit, 6 lewat 15 atau 6 lewat 12. Sementara itu awak dengar pengajian, baca Quran, berzikir, bertasbih. Apa zikir yang paling elok? 3. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga tahlil. Istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bunyi istighfar. Ini ada orang disuruh istighfar. Istighfar, istighfar. Apa pula itu istighfar? Istighfar itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga tahlil, la ilaha illallah. Bagus. Apa guna zikir pakai tasbih? Supaya awak menghitung 100. Ini orang banyak pergi umroh boleh tasbih 100, habis dibagi ke jiran, tetangga, ke kawan. Tinggal 1 kasih ke motor. Judulnya ketika motor bertasbih. Motor masuk surga, yang punya masuk neraka. Motor, mobil, ini udah mau puaso, ambo cabui dekat spion. Pakailah untuk bertasbih, untuk menghitung zikir. Sampailah azan subuh selesai, sholat subuh, kultum, pengajian, zikir, istighfar, sholawat, tahlil. Habis itu jam 6.15 sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Oh nggak bisa Pak Ustaz, kami tiap hari kami kerja. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad 8 kali. Tak bisa Sabtu Ahad, Ahad sampai kali. Ahad tak bisa 3 kali, tak bisa 2 kali, tak bisa sekali, sekali pun tak bisa. Tojun ke Sungai Kampar. Apa gunanya duit? Nguek somak, nguek macet. Nah ini amal-amal awak. Habis pagi, bagi yang memanen sawit, panen sawit. Yang jaga toko, jaga toko. Yang lantas, tertibkan lalu lintas. Yang menangkap narkoba, tangkap. Yang mengamankan masyarakat, amankan masyarakat. Yang kerja di kantor, Pak Sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, yang tak ada kepala, masuk kantor. Bulan puasa bukan bulan tidur-tiduran. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa adalah bulan perang. Perang Badar 17 Ramadan. Perang melawan Israel 10 Ramadan. Membebaskan Andalusia bulan Ramadan. Di Indonesia semakin besar masjid, semakin dingin AC. Cobalah masuk jam 12 siang, buka pintu masjid, bergelimpangan korban Israel. Pakai baju seragam Pemda pula tuh. Dibangunkan, jago, bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis yang lain tak ada dia ingat. Hadis itu ingat betul dia. Ini orang malas yang melegitimasi kemalasannya dengan agama. Agama tidak mengajarkan Islam bermalas-malasan. Bulan Ramadan tidak ada dispensasi. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan perang. Bulan Ramadan adalah bulan melawan hawa nafsu. Makanya kalau ada suami ibu yang bulan Ramadan letoy, lemah, loyo, lunglai, lesu, eloknya mati. Betul tak Bu? Satu pun tak ada yang bilang iya. Begitulah cinta mereka kepada bapak. Walaupun bapak loyo, letoy, lunglai, lesu, nak mati. Itulah sayang mereka. Jadi sebetulnya mereka ini marah waktu sedang berhadapan aja. Tapi kalau dibalik-balik sana mereka sayangnya luar biasa. Betul kan Bu? Tengok, itu dari lubuk hati yang paling dalam. Saya di mana-mana biasanya ceramah tuh jamaahnya di depan. Ini di depan nih kamera semua. Jamaahnya kanan kiri. Berapa kamera dipasang oleh Bapak Kapolres Kampar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belum lagi yang di samping. 11, 12, 13.
belum lagi sini 14, belum lagi sini 15 kamera, entah hidup entah mati ini. Saya soalnya pernah ceramah kamera gini, habis itu saya tanya, mohon minta rekaman yang dari sisi sini ya. Mohon maaf Pak, ini kameranya mati gitu. Terus kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja kan? Itu tidak berlaku di Polres Kampar. Tapi nggak tahu juga lah ya, nantilah kita periksa. Nah, jadi setelah itu sampailah siang, azan zuhur. Assalatu wassalamu alaik. Masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, kunci pintu. Kira-kira kalau diminum seteguk air bak di toilet itu ada yang tahu? Enggak ada orang tahu. Ada kamera CCTV situ? Enggak ada. Awak ambil air minum, enggak ada yang tahu. Jangankan seteguk, kepala masuk ke situ. Awak minum setengah bak, enggak ada orang tahu. Ya kan? Masukkan kepala minum setengah bak, habis itu kalau awak keringkan bibir. Habis itu berat puasa hari ini ya. Iya, kata kawan sebelah. Enggak lama sesudah itu, gitu. Ketahuan, konyang. Kenapa kita tidak mau meminum air dalam bak? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada inspektorat jenderal, tidak ada BPK, tidak ada KPK. Kenapa kita tidak mau? Karena saat itu kita sedang merasa diawasi oleh CCTV, diawasi oleh la ta'khuzuhu sinatum. Itulah hebatnya puasa. Itulah hebat puasa. Datang kawan ibu nelpon, lagi di mana Besti? Lagi di kantor, lagi kosong. Iya. Contoh apa anak si anu, menantu si anu, bini si anu, laki si anu. Jangan aja ambo riba. Nah, orang dong ceramah Ustaz Somad Potang, habis palu puasa. Stop, jangan. Jadi gimana? Habis buka semua. Inilah penyakitnya umat Islam. Walaupun bapak polisi punya seragam, punya pistol, datang orang nantang-nantang dia waktu itu, berani bapak sama saya? Apa kata dia? Inni so'im, ambo puaso. Berani bapak sama saya? Ambo puaso 2 kali. Habis puaso, ambo pecahkan ginjal uang. Jadi sebenarnya puasa ini adalah tidak hanya menahan makan, menahan minum, tapi juga menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan hati, menahan kepala. Kalau hanya sekedar makan minum, banyak ibu-ibu tak makan tak minum. Pas acara undangan, ibu nggak makan, diet karbo. Banyak tak makan. Tapi ketika menahan lidah, menahan hati dan menahan pikiran, inilah puasa yang sesungguhnya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad jangan hanya pandai ceramah, tapi juga bisa menahan mulutnya dan menahan pikiran, menahan hatinya, insyaallah. Amin. Dari bunyi amin ini macam kurang setuju nampaknya. Amin. Lalu kemudian sampailah sore, asar berjamaah lagi. Jangan sampai tinggal jamaah sembahyang. Habis asar jam 6. Ini jam 6. Awak di Riau, di Sumatera 6.30 azan maghrib. Jam 6 ini awak duduk di rumah. Duduk di rumah sama anak, sama bini, baca Quran. Bagus. Tapi apa yang terjadi masyarakat kita? Jam 6 sore mulailahnya keliling membawa sepeda motor. Istrinya bertanya, nak pergi kemana Bu ya? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pergi sana, pergi sini, belok sana, belok sini. Apa nampak, apa diboli. Cendol, segala macam diboli. 10 plastik kiri, 10 plastik kanan. Balik ke rumah, apa kata istri? Mubazir ke mubazir. Enggak, awak makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk sebutir kurma, datang air 3 teguk, hilang hawa nafsu. Tengok mubazir, besok jangan beli, besok tak akan saya beli. Besok jam 6, kau boleh.
Nah, inilah manusia ini. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Jadi jangan salahkan manusia, karena memang asalnya manusia. Manusia dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa anak, lupa bini, lupa makan, lupa minum. Itu bukan manusia, amnesia. Maka di bulan puasa ini kita diingatkan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, nasi buka puasa tinggi membumbung. Ustaz Somad ini makannya sikit. Ambo makan tidak sikit makan. Tadi sebelum ke sini makan. Tadi waktu makan sama Pak Dandim, sama Pak Kapolres, sama Pak Kapolda, dan makan, Ustaz Somad sikit makannya ya, dalam hati ambo lah makan. Jadi banyak jamaah ini husnuzon sama saya. Ditengoknya Ustaz ini makannya ditahan-tahannya, dia kurus. Saya ini kurus bukan nahan makan, memang udah takdir. Memang udah begini. Dokter sudah ngasih tahu Ustaz Somad banyaklah makan sedikit, biar supaya Ustaz agak berwibawa sedikit gitu. Rupanya kalau kita gemuk tuh berwibawa. Saya pun gitu juga. Saya makan. Apa makanan yang paling bagus untuk saya Pak Dokter? Biar cepat saya berdaging, biar cepat saya gemuk. Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Ambo boli 90 saset. Pagi sesaset, siang sesaset, malam sesaset. Sesudah sebulan ambo timbang tak naik. Pak Dokter, ya saya sudah minum sebulan, kenapa tak naik? Berarti Pak Ustadz memang sudah takdir Ustadz kurus. Terima aja lah. Nah, jadi saya kurus ini bukan karena banyak puasa, bukan pula karena banyak penderitaan, tapi memang sudah takdir Allah. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan komentar orang. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam netizen. Maka ibu mau gemuk, mau kurus, tak usah pikirkan. Yang penting sehat. Kalau kurus, macam Ustaz Somad, sehat. Kalau gemuk, tak usah pikirkan. Yang penting kita sehat. Dan kalau kita pikirkan cakap orang kurus, dibilangnya kita menderita. Gemuk, diajaknya kita. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, katanya. Sakit hati kita. Nah, jadi nggak usah kita pikirkan. Kalau ada orang ngejek-ngejek kita, kau besar ya, Allah Maha besar. Yang penting kita sehat walafiat. Puasa Ramadan ini kita isi dengan full. Man fattara shaiman, jangan buka puasa untuk diri sendiri. Kalau biasa masak kolak di rumah, laki, bini, anak 2, buek 8 mangkuk. Untuk rumah 4, bagi tetangga, anak yatim, fakir miskin. Kata Nabi, idza tabakhta fa aksir ma'aha. Kalau kau memasak, banyakkan kuahnya. Tak sanggup ngasih daging, kuah pun jadi. Tapi masyarakat Kampar, Bangkinang yang baik-baik udah biasa ngasih daging, kasihlah daging. Yang gara-gara ceramah malam kau isuk kuah. Ramadan tahun lalu daging dibagi jamaah. Sesudah mendongong ceramah Ustaz Somad, kuah isi lagi. Nah, kasih daging, kasih kuah. Ambo di Mesir puasa 4 tahun. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Ampe kali puasa ambo di Mesir. Kami anak Indonesia di Mesir tidak pernah masak buka puasa. Kenapa? Karena kalau sudah puasa kami duduk di depan masjid, di depan tanah lapang, di depan stasiun kereta api, di depan terminal. Karena di Mesir disediakan buka puasa gratis sepanjang mata memandang. Nah, jadi kalau sudah jam 6 sore kami duduk, tengok kanan kiri muka, itu pesek-pesek Indonesia semua. Makanya kami mau setelah balik ke Indonesia, saya bilang ke Ustaz Al-Nob, Ustaz Al-Nob, awak dulu di Mesir buka puasa gratis kan? Ya, kita balik ke Indonesia, kita buat juga gratis. Ya, makanya kami buat di tempat kawan-kawan kita daerah pembakaran batu di Tenayan Raya 100 porsi, di Palas 100 porsi, untuk santri 100 porsi, 300. Lalu kemudian untuk hari 27 acara TWU 1000 porsi. Nah, jadi usahakan untuk berbagi buka puasa. Kalau mengasih makanan jam 6.
Ngasih makanan, ngasih kolak, ngasih gulai jam 6. Jangan ngasih jam 11 malam. Peyanta daripada basi. Dimakan anak lah yatim lah kolak jam 11. Asam mak katanya, makanlah sedekah uang. Jam 10-nya makan, jam 12 mati. Dosa besar kita sudah menganiaya, menzolimi orang. Nah, maka kasih. Di Mesir, uang Mesir kau tak pandai masak bapak ibu. Menunya pun tak banyak, contoh tempe awak. Awak ada asam podeh, baung, ada gulai, ada rendang, ada entah apa-apa nama. Di Mesir cuma 3 menu. Hari pertama ayam. Ayam tu Mesir, orang Mesir motong ayam cuma 2 kali potong. 1, 2. Maka ayamnya seperempat. Bukan contoh tempe awak, ayam tu hancur. Mutilasi ayam. Lehernya je 10 kali potong. Bercampur ceker sama dagu. Nah, awak pun ragu makan ku ayam apa kata. Hari kedua ikan dari Sungai Nil, ikan segodang-godang piring. Hari ketiga daging. Daging tu potong petak ompek macam sabun telepon. Masih ingat sabun telepon? Yang ini basilah tua. Sabun telepon. Tapi ini tidak pandai membuat bumbu contoh tempe awak. Jadi sabun daging itu hanya dikasih jintan hitam, fil aswad namanya, dengan bawang bombay. Itulah disuok. Tapi di awak lapar habis juga. Mesir tidak kaya macam Saudi Arabia, nya susah, lebih susah dari awak Indonesia. Tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Dan uang Mesir kalau nampaknya anak Indonesia, langsung nyampe dompet dikasihnya. Indonesia, ya dikasihnya. Ini untuk buka puasa. Nya kasih di bis misalnya, di terminal atau di kampus nampaknya Indonesia bagi. Nanti bajak buka puasa ya. Tidak terlalu formal, tidak contoh awak. Awak kalau ngundang uang buka puasa, suruh datangnya mompek. Baca Yasin 3 kali. Jam mompek baca Yasin, jam 6 lah nak sekaratul maut budak anak yatim. Makanya mau kalau ngundang anak yatim, sahabat kalian ngaji-ngaji. Anak yatim datang baca Quran, baca kulhu 3 kali, Al-Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baca doa arwah ilal marhum arwahi abaina. Dah, awak kau mengundang makan, bukan nak menyiksa anak uang. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah, 2 lagi kata. Belah sadaqallah afdal, zikirnya 100 ya kata. Lalu balik dibagi 20.000. Menyiksa anak yatim. Itu bukan memeliau anak yatim. Itu namanya nak membunuh anak yatim. Nah, berikanlah, senangkanlah saudara kita. Jadi ceramah Ambo malam iko komplit 24 jam dari mulai menengok anak bulan sampailah berbuka puasa. Inilah pengajian terlengkap, judulnya 24 hours. 20 jam di bulan Ramadan bersama Polres Kampar. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Pas jam 10 lewat 10. Jadi yang memulai jam 9 lewat 10, kini dah jam 10 lewat 10. Ustaz Somad luar biasa dimuliakan di Polres Kampar ini ya. Pakai karpet ompek, pakai. Ibu kan menengok dari bawah aja enak. Coba nanti habis acara kau naik kate. Karpet kau basah. Kau sojuk kaki yang bunga. Jadi kadang orang ini menilai kita nengok enak di atas. Ambonan di atas iko yang dimuliakan duduk di samping Pak Kapolres, samping Pak Kapolda, Ustadz Abdul Somad yang disambut, yang dimuliakan. Bapak ibu duduk di bawah, kau naik hujan, kau tidak berlapik, tidak beralas. Boleh jadi bapak ibu yang kakak duduk di lantai itu lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Diaminkannya pula. La ilaha illallah. Memang tidak salah, mengaminkan itu tidak salah, tapi jago juga perasaan. Apalah salahnya waktu ngamin tadi polan-polan, amin. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Nah, mudah-mudahan
kaji awak malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau sampaikan kau joleh apa nak joleh? Jelas kan? Alhamdulillah. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah itu 60 menit, kecuali di Polres Kampar 61 menit. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Ambo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini berkualitas, membentuk kepribadian diri yang berintegritas, dan menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan Polres Kampar, Polda Riau, Kepolisian, TNI Polri, Bal Indonesia, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Mudah-mudahan suaminya baik, istrinya baik, keluarganya baik, Indonesia menjadi baik ke masa akan datang. Ala hazihin niyat, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.